Selamat datang kembali di Seni Rupa Kontemporer Bipolar, di mana kita akan membahas bahwa dunia seni rupa itu memang bermasalah, tetapi dari sana lahir karya-karya yang paling brilian. Seperti biasa, bersama Jim Supangkat, kita akan mengobrol tentang bagaimana caranya menjadi gila secara produktif. Bagi Anda yang baru bergabung, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu bipolar, mengenai sudut pandang dua kutub, mengenai perubahan semangat dari modern menuju kontemporer dewasa ini, dan tentang bagaimana hubungan antara dominasi pemikiran di barat terhadap dunia ketiga ini. Untuk selanjutnya kita akan mengupas lebih jauh mengenai sejarah kekuasaan yang ada di barat, tentang karena mungkin dari obrolan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian masyarakat barat dan terutama para tokoh-tokoh pemikir di sana dewasa ini sangat alergi, mungkin ya kalau saya bilang sangat alergi terhadap kekuasaan. Jadi saya rasa untuk bisa memahami kemudian bagaimana pemberontakan itu bisa terjadi terhadap modernitas, kemudian menjadi postmodern, menjadi seni rupa kontemporer, sepertinya kita perlu melihat lebih jauh ke belakang ya, tentang bagaimana sejarah kekuasaan dalam hal ini di barat itu sendiri tentunya ya. Oke, kita berikan kepada Jim Supangkat untuk memulai pembahasan kita pada hari ini. Iya, memang itu sejarah panjang sekali ya, sejarah panjang sekali, dan di masa-masa sekarang kesimpulannya saya kira sudah terjadi di seluruh dunia ya, tidak terkecuali pemikir di dunia barat melihatnya itu sebagai sejarah kekuasaan. Sejarah kekuasaan itu yang kalau kita lihat-lihat ya, saya sering menyimpulkan ya, mungkin saya benar atau enggak atau salah gitu, bahwa dalam sejarah umat manusia gitu, itu masyarakat barat itu masyarakat yang paling sial ya di dalam perkembangan sejarah, dan dramatik banget. Jadi kalau saya mulai itu sebenarnya sudah mulai pada abad kelima ya. Abad kelima itu sebetulnya terjadi keruntuhan yang disebutin keruntuhan Romawi Barat ya. Keruntuhan Romawi Barat itu terjadi karena kekuatan kerajaan Romawi di masa-masa itu sesudah Romawi menjadi kerajaan Kristen ya, mereka berusaha untuk mengkristenkan seluruh Eropa ya, terutama mengalahkan bangsa-bangsa Eropa Utara kayak Vikings gitu yang terkenal ya, itu berat untuk menghadapi itu. Dan kemudian pada abad kelima itu kerajaan menjadi lemah karena uangnya habis, kekuatannya juga habis, dan banyak aspek lain. Namun di sisi lain karena kristenisasi itu gereja menjadi semakin kuat secara otomatis ya. Eropa menjadi seluruhnya Kristen, dan itu yang kemudian membentuk kebudayaan baru yang disebutkan kebudayaan Kristen, jadi menghilangkan kebudayaan etnik ya. Nah, kelemahan kerajaan dan menguatnya gereja itu kemudian membuat gereja menjadi andalan untuk kemudian membangkitkan orde pada masyarakat. Kekuatannya adalah kesatuan di seluruh Eropa mendengarkan gereja karena kesamaan agama itu. Nah, orde dibangun oleh gereja di sisi lain ya. Kemudian Romawi Barat itu separuhnya meruntuh, kemudian bangkit di Romawi Timur ya. Romawi Timur itu berjalan lebih baik daripada Romawi Barat. Tapi di Romawi Barat gereja kemudian diandalkan untuk menjalankan pemerintahan mau tidak mau, karena itu organisasi yang masih jelas gitu. Nah, cuma di posisi inilah terjadi apa yang disebutkan skisma ya, dalam artian ketika gereja itu terombang-ambing di antara kekuasaan satu dan kemudian panggilan spiritual.
Nah, di sini terombang-ambing. Nah, cuma di dalam kenyataannya gereja kemudian memilih untuk menjalankan kekuasaan. Nah, di situ terjadi persekutuan antara kalangan pemerintah, dalam hal ini monarki ya, dengan gereja, yang kemudian bergulir semakin kuat. Jadi gereja ketika itu ikut berkuasa dengan mendapat imbalan tanah dari monarki itu. Nah, ini yang kemudian membuat gereja menjadi semakin lama semakin berkuasa ya. Dan kemudian dari tanah itu ringkasnya terjadi persekutuan kekuasaan di antara monarki, tuan tanah yang kemudian menjalankan menekan masyarakat bawah untuk mendapat keuntungan buat monarki maupun buat gereja. Kemudian gereja dan satu lagi angkatan perang, knights dan kekuasaan ini menjadi absolut ya. Ringkasnya itu dari abad ke-5 sampai abad ke-15 ya. Abad ke-15 itu disebutkan sebagai abad ke-8. Itu kan kita kenal dalam sejarah. Abad ke-8 itu menunjukkan bagaimana masyarakat bawah itu menderita secara luar biasa ya. Jadi orang di masa itu cuma lahir hidup susah mati, lahir hidup susah mati. Bahkan kalau menurut saya itu tradisi-tradisi etnik bermatian pada masa-masa itu. Jadi yang masih tersisa sekarang masih ada tari-tari Rusia segala macam itu selamat ya, ada Hungarian dance segala macam itu yang selamat. Tetapi sebagian besar di Eropa itu mati karena udah tidak ada kesempatan untuk kemudian bersosialisasi secara budaya, menari-nari dan menyanyi-nyanyi, nggak ada, itu mati ya kemudian. Itu disebutkan pada abad ke-8 sampai abad ke-15 ya. Nah kemudian abad ke-15 muncul kesadaran, akhirnya muncul juga lah artinya di kekuasaan itu pemikiran-pemikiran positif yang kemudian menjadi lebih rasional. Nah kita tahu pada abad ke-16 muncullah masa Renaissance ya. Renaissance itu kan dianggap sebagai munculnya kesadaran orang Barat ya. Jadi mereka menjadi lebih rasional, lebih menghargai ilmu pengetahuan, memperhitungkan ekonomi ya. Venice menjadi menjadi kota negara kota yang sangat maju di dalam perekonomian dan sebagainya. Pada abad ke-16 masa kegelapan itu berakhir. Jadi ada penyair Petrarch yang mengatakan bahwa berakhirlah abad kegelapan. Renaissance itu dia yang menyebutkan abad kegelapan dan kemudian itu menjadi populer di seluruh dunia, abad kegelapan itu. Nah kemudian di Renaissance tentunya orang bertanya akhirnya apakah setelah abad kegelapan kekuasaan itu berubah gitu kan. Ternyata enggak. Jadi di masa Renaissance kekuasaan itu menerus. Kekuasaan itu menerus. Nah catatan yang mungkin penting kemudian adalah bahwa di abad ke-16 itu setelah masa-masa Renaissance kelompok elit itu mulai menoleh ke seni rupa. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sejarah seni rupa itu sama dengan sejarah kekuasaan. Jadi pada abad ke-17 yang muncul awal-awal tanda ketika mereka mulai berpikir tentang abad pencerahan ya, di situ mulai kelompok elit ini mengoleksi lukisan. Nah ini tanda penting sebetulnya untuk menyebutkan koleksi lukisan. Sampai masa Renaissance, lukisan, patung, jendela kaca ya, jendela patri di kaca segala macam itu semua merupakan properti gereja. Dan di abad ke-15 itu agama Kristen itu menjadi sangat ritual dan complicated ya. Jadi mereka mulai mengumpulkan relik ya, namanya relik para santo dan sebagainya, dan upacara itu mengeluarkan perhiasan-perhiasan emas dan parade dan sebagainya. Nah maka lukisan patung dan lukisan patung itu
properti gereja itu pada abad ke-17 itu mulai pindah menjadi koleksi kaum kaya. Kaum kaya ini yang tadi ya termasuk gereja ya, monarki, tuan tanah, kerabat-kerabatnya dan sebagainya, itu menjadi koleksi mereka. Termasuk di situ kemudian yang disebutkan grafis, karya grafis ya, karena ditemukannya mesin cetak menjadi signifikan di dalam kehidupan agama ya, di dalam artian untuk mencetak naskah-naskah suci dan sebagainya, dan karena itu jadi 3, patung, lukisan, dan grafis. Dan ini yang kemudian mulai dikoleksi oleh kaum kaya. Nah di situ kita bisa melihat bahwa kaum kaya itu mengambil properti gereja ini sangat berani ya sebetulnya. Properti gereja yang kemudian dianggap milik mereka. Jadi seperti ya kalau kita menafsirkan sudah menempatkan diri sama dengan Tuhan ya, dengan agama, ini barang-barang Tuhan diambil gitu. Dan itu kita bisa melihat pada abad ke-17 itu mulai terjadi koleksi seni rupa itu. Dan ini menerus dan penderitaan masyarakat di bawah itu tetap ya, seberapa jauhnya tentunya kita berjarak, tetapi saya mendapat itu dari novel-novel sejarah ya. Kalau kita mempelajari sejarah Barat nggak ada itu, ditereduksi juga. Tapi dari novel-novel kita bisa melihat bagaimana kekejian kekuasaan itu ya, keji sekali, sangat keji, dalam artian bagaimana masyarakat bawah itu mengerikan ya, caranya itu mengerikan ya, dan kadang-kadang itu mereka sampai ke mistis ya, itu kan sering terdengar ya, sampai mistis dan mencoba mencari hubungan langsung dengan Tuhan gitu ya. Dan itu kan ada tanda-tanda mistis, itu kan hukumannya dibakar tuh dan sebagainya segala macam. Disitulah kita melihat bahwa dari sesudah zaman Renaissance, kaum elit itu tidak pernah berhenti berkuasa. Dan itu menerus sampai hari ini gak sih itu? Sampai tanda-tandanya sampai hari ini. Jadi bagaimana kelompok kapitalis ya, bahwa kebebasan mereka ya, itu yang disebutin neoliberalisme kan, ekonomi itu jangan diatur negara, bebasin supaya kita bisa main gitu kan. Kalau dipakai negara dikatain komunis. Jadi itu kekuasaan itu menerus. Tapi tentunya banyak perubahan-perubahan dengan sendirinya. Nah di sanalah kita bisa melihat bahwa pada pertemuan lalu saya menyebutkan bahwa romantisisme itu menandakan bagaimana ada kelompok atas masyarakat barat yang kemudian memperhatikan nasib masyarakat bawah. Persisnya sebetulnya mulainya yang umum diketahui itu munculnya pada idealisme Jerman ya. Idealisme Jerman ketika filosof Hegel itu kemudian mulai bicara tentang kesederajatan. Jadi bahwa orang akan menampilkan persekutuan yang mutual apabila sederajat. Dan idealisme Jerman ini yang kemudian berkembang ya, kita tahu dari Hegel itu keluar Marxisme ya. Marx itu muridnya Hegel. Dan di sana paralel dengan apa yang saya kemukakan kemarin itu mulainya perkembangan romantisisme di seni rupa. Di romantisisme di seni rupa itu bukan hanya seni rupa tetapi juga di sastra ya. Di sastra muncul kesadaran demokrasi sehingga muncul pandangan menyebutkan bahwa sebetulnya dunia modern sesungguhnya baru mulai ketika pada pemakamannya Victor Hugo. Jadi Victor Hugo, Guy de Maupassant, Tolstoy, Goethe, ya, itu orang-orang yang sastra yang membela kaum bawah. Nah di sana demokrasi itu mulai muncul. Nah di sana kita bisa melihat sejak itu pertarungan mulai ya, dan di situ kita bisa melihat munculnya sosialisme. Ya. Sosialisme itulah yang memperhatikan
memperhatikan masyarakat bawah ya. Dan saya kira itu ironinya ya. Kita kalau mau belajar sejarah kita ya harus belajar sejarah sosialisme itu gitu loh. Di kita kan malah dimusuhin. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya apa. Tapi di situ hal yang menarik itu adalah bagaimana kekuasaan itu menerus. Adalah kalau kita melihat ya perkembangan sejarah panjang, terus dia pada romantisisme dia berubah. Dia berubah kemudian membela kaum bawah. Membela kaum bawah, sesudah itu baru muncul modern ya. Nah sebetulnya sejarah seni rupa itu nggak fairnya juga di mereka tuh. Sejarah seni rupa terus menerus begitu sampai ke romantisisme seperti putus tuh. Dan kemudian baru muncul modern kan. Jadi sebetulnya sejarah romantisisme itu seperti tidak diakui, separuhnya tidak diakui walaupun mereka cantumkan gitu di dalam sejarah mereka. Tetapi ada buku yang terbit pada 1933 walaupun dia tidak dikonsider betul oleh sejarah seni rupa, dia menganggap bahwa romantisisme itu sejarah orang gila. Itu mereka menyebutkan romantic agony. Jadi bahwa romantic agony ini sebetulnya artinya begini, itu orang-orang romantik gitu dianggap orang-orang romantik, sentimental yang susahnya tuh dibikin-bikin. Itu romantic agony. Agony itu jadi dibikin-bikin, bahkan kita ngelihat suka ada orang yang sentimental, yang pesimistis segala macam, gagal segala macam, itu mereka menuduh romantisis itu. Jadi sebagai orang-orang yang dicari-carilah kesusahan. Artinya di sana bahwa kelompok penguasa yang ada di dunia seni rupa ya tidak mengakui perjuangan mereka menghadapi masyarakat bawah. Artinya mereka juga tidak mengakui bahwa penderitaan masyarakat bawah itu ada. Itu kan? Jadi itu putus tuh. Romantisisme, realisme itu putus untuk kemudian muncul di modern. Jadi di sana mereka tidak mengakui, padahal justru potongan ini yang menjadi bagian dari kita kan, munculnya sosialisme dan sebagainya, pembelaan masyarakat bawah, dari dia masyarakat bawah merambat ke pembebasan masyarakat daerah koloni kan. Nah itu dihilangkan. Ya kebetulan orang bertanya kenapa romantisis itu bisa tiba-tiba muncul nyeleneh semacam gitu kan. Nah itu sejarahnya bisa mundur ke belakang. Jadi waktu Akademi Seni Rupa itu didirikan ya, pada abad ke-17 oleh seorang kardinal, saya lupa namanya, kardinal bersama Raja Prancis ya. Itu kemudian di Akademi itu dimunculkan untuk mendidik seniman. Itu ternyata anak-anak kalangan atas tuh nggak mau masuk di sana tuh. Karena takut ngotorin tangan gitu. Nah jadi mereka terpaksa mencari orang-orang yang menengah dan rada bawah gitu, yang berbakat untuk masuk ke akademi itu, ke Akademi Seni Rupa itu, dan memang ketemu di sepanjang perjalanan sampai abad ke-19 orang-orang ini yang sepertinya dominan gitu. Jadi kalangan elit itu malas, senangnya belajar sastra, belajar apa segala macam yang intelektual lah. Jadi seniman itu banyak dari kelompok ini. Nah sebenarnya pada abad ke-19 mereka menjadi seniman-seniman terkenal. Nah ketika mereka menjadi seniman terkenal, mereka tuh ternyata tidak bisa tidak melupakan kulitnya gitu, bukan kacang yang melupakan kulitnya gitu. Jadi mereka mempunyai perhatian pada nasib masyarakat bawah ya. Itu tanda-tanda awal mulainya itu pada abad ke berapa ya, abad 17, lupa saya persisnya, itu pada pelukis Francisco Goya itu terkenal. Itu dia yang mulai berontak, dia mempunyai kelengkapan. Dia berontak terhadap kaum elit, tapi kemudian dia berontak juga pada gereja. Dan kemudian dia berontak juga pada kekuatan Prancis yang menduduki Spanyol waktu itu. Jadi di situ mulai komplit gitu penentangan ini, dan itu yang kemudian mempengaruhi keluar. Dan ini perkembangan pada seluruh romantisisme dan berakhir pada Revolusi Prancis kedua 1848 ya, ketika di situ sesungguhnya demokrasi muncul gitu.
Nah, di sana yang kita bisa melihat bahwa sejarah kekuasaan itu di situ mendapat tentangan kan. Walaupun mereka mencoba menekan, di situ nggak berhasil. Munculnya pada revolusi Prancis 1848, demokrasi akhirnya muncul juga. Jadi artinya konstitusi muncul dan segala macam muncul. Nggak bisa. Kalau kita melihat sejarah seni rupa, di situ dia kepotong kan. Nah kemudian sesudah modern muncul lagi kekuasaan itu. Jadi sesudah romantisisme ini kemudian kaum elit muncul kan. Yang mereka menyebutkan diri sebagai the cultivated. Jadi orang-orang yang sebetulnya menyadari kemajuan, itu kunci mereka lah. Orang-orang yang menyadari kemajuan dan berbeda dengan kebanyakan orang. Tegas tuh. Jadi ya di modern itu mereka umumkan bahwa seni rupa ini sebetulnya cuma untuk kelompok masyarakat yang cultivated. Yang selebihnya itu kitsch. Jadi itu modern jelas menunjukkan itu balik lagi elit. Sesudah romantisisme, sesudah sastra rame gitu, Chekhov apa segala macam, waktu modern dia balik lagi tuh. Kaum elit lagi tuh. Dan ini menunjukkan kekuasaan itu bisa-bisanya ya udah ada jeda di sini di mana rakyat naik lagi, jatuh lagi tuh sesudah modern. Nah di situ kita bisa melihat bagaimana kekuasaan itu menyambung. Ya. Jadi kelompok elit itu dan membuat orang-orang seperti Michel Foucault itu marah luar biasa. Nah dia udah berabad-abad berkuasa masih mau berkuasa lagi gitu modern itu. Gila, itu jeda itu kelihatan banget. Iya betul. Dan itu mereka membuat romantic agony itu menghina orang bawah, bahwa penderitaan itu nggak ada. Yang seniman itu sebetulnya orang-orang sentimental yang segala macam disusah-susahin gitu kan. Romantic agony itu kalau kita melihat sejarah kekuasaan itu mengerikan, luar biasa. Ditekan apa muncul lagi. Dan begitu mereka kuasa di awal abad kedua, di abad ke-20, nah postmodern itu kemarahannya bagaimana mereka mendekonstruksi dan menghancurkan semua. Dan saya bilang itu kritik bumi hangus, bisa dibayangkan kalau dilihat sejarahnya seperti itu. Itu 17 kan berapa? 3 abad. Nah itu sejarah kekuasaan. Ya, baiklah, terima kasih. Sejarah kekuasaan panjang sekali tapi kita persingkat ya. Sampai dengan perubahan sampai akhirnya modernisme akhirnya kembali lagi gitu ya. Dan bahkan kalau kita melihat sejarah dunia barat sendiri kan revolusi 1848 itu sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu sebenarnya tidak banyak berpengaruh ya terhadap struktur kekuasaan itu sendiri ya. Sampai dengan Perang Dunia I itu masih kaisar itu masih seenaknya aja tuh ya, nyuruh rakyat tuh maju perang mati semua gitu ya. Betul. Sangat betul. Oke, ya obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dibicarakan, atau ada komentar apapun, silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti kita akan bahas bersama dengan Jim Supangkat. Demikian perjumpaan kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.